Saya tidak setuju Hizbut Tahrir itu dilarang, dicabut badan hukumnya. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Hizbut Tahrir yang didorong oleh kekuatan yang ingin mengganti dasar negara dengan konsep khilafah. Sekali mereka diberi ruang untuk menguasai republik ini, disitulah kuburan negara ini mulai digali dan Indonesia selesai mati di situ. Indonesia tidak akan punya masa depan. Saudara, jangan dulu. Tunggu sampai selesai. Tunggu. Sebentar. Saya tidak bisa. Tunggu dulu. Iya, bukan. Nanti Anda jawab. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Di sana itulah umat Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Apa buktinya? Islam yang tulus. Enggak, Anda mengatakan politisi seperti Anda. Anda mengatakan Hizbut Tahrir, buktinya apa? Loh, itu semua bekas mahasiswa Hizbut Tahrir kita lihat ada di sana kok. Anda harus berurusan dengan hukum. Ketua Hizbut Tahrir kalau Anda menuduh salah besar. Tidak bisa. Anda harus membuktikan. Yang menuduh yang harus membuktikan. Pernyataan kamu misleading, Fadli. Kamu gagal berpikir. Tunggu dulu. Terus lanjutkan perjuangan ini. Ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Saya adalah sang mantan dari kelompok mereka. Saya sudah 10 tahun berada di sana. Jadi saya melihat kok jadi begini. Saya nggak ingin kalau saya pecah. Dia bisa hancur ya, Mas. Apalagi yang Jakarta kemudian dia bakal babak belur gitu. Mereka ini dulu yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia. Lalu setelah dibubarkan muncul sempalan-sempalannya, tapi orang-orangnya masih hidup dan mengorganisir diri mereka sampai hari ini. Dan kelompok-kelompok ini urusan mereka adalah demokrasi ini togut sih. Dan itu ada dalam pusaran ini. Kami memohon perlindungan dan dukungan dari Pak Fadlizon sebagai Wakil Ketua DPR. Ini pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur ya di dalam melakukan pembubaran sebuah organisasi massa, apalagi yang pengikutnya jumlahnya cukup besar. Tentu ini akan menimbulkan kegaduhan. Di mana posisi kalian di antara Hizbut Tahrir, kelompok Wahabiyah, pro khilafah, dan perjuangan republik ini mau mempertahankan Pancasila dan 245? Di mana posisi kalian? Seperti saudara Boni ini orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak mengerti umat Islam di Indonesia. Hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin meletakkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ada kebencian yang memang dipelihara dan dihidupkan secara terus-menerus dalam satu kelompok tertentu, dan kelompok ini menjadi ancaman terbesar untuk masa depan Pancasila dan negara. Jadi hari mereka berjuang, di mana mereka ada dan bagaimana mengidentifikasi mereka? Itulah tugas dari BNPT, itulah tugasnya Badan Intelijen, itulah tugasnya Densus 88 dan semuanya. Dan saya kira institusi negara punya semua datanya lengkap. Dan Sabriko semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko. Karena saya yakin, apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah.
secara telanjang mata publik melihat nggak mereka ada di dalam kita melihat dua poros besar ini. Mereka mengibar bendera Hizbut Tahrir di mana-mana. Kita melihat bagaimana adegan publik mereka bicara soal khilafah, menolak Pancasila. Kelompok-kelompok ini yang justru paling militan menolak. Inilah free riders, inilah penumpang gelap. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Dari 1983 sudah berbicara soal pendirian negara khilafah. Dan bicara soal ketahanan ideologi Pancasila dan masa depan NKRI. Karena kelompok ini tidak akan pernah menyetujui Pancasila dan demokrasi. Mereka mengharapkan sebuah sistem pemerintahan berdasarkan kitab suci. Artinya yang mau dibangun adalah teokrasi. Mereka ada di mana-mana. Semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Sekali lagi, kami untuk ulama mengatakan bahwa situasi sudah darurat karena kita bersikap longgar, terlalu ramah, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Ketika tidak hadir, negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj menyerukan agar seluruh warga negara makin mempererat persaudaraan agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Sebab Said Aqil mengaku khawatir dengan kelompok orang yang dianggap mau memprovokasi rakyat agar terpecah belah. Said Aqil juga menegaskan siapapun yang melakukan hal negatif untuk mengganggu kesatuan NKRI itu merupakan musuh bangsa dan negara. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang ingin melakukan hal-hal yang negatif mengganggu kesatuan NKRI, mari kita sikapi, kita lawan. Itu merupakan musuh bangsa, musuh bersama kita semua, kata Said dalam keterangannya. Menurut Kiai Said, dalam menyongsong menuju 100 tahun Indonesia, masyarakat diimbau bisa menjaga keutuhan NKRI, khususnya umat Islam dalam berkehidupan negara. Menyongsong 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan sementara oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kita semua, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Said Aqil mengajak semua pihak menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa, seperti menjaga Indonesia tetap dalam satu wadah NKRI. Sebuah negara kebangsaan yang bersatu dalam satu wadah NKRI, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas peradaban. Mari kita perkuat, kita pelihara, jangan sampai menyongsong 100 tahun ini, kita malah lemah bahwa kendor dalam mengawal dan merawat NKRI ini, tandasnya. Perkembangan politik hari-hari ini sejatinya merupakan ujian bagi kepatuhan bangsa ini terhadap konsensus. Konsensus itu ialah bahwa NKRI dan kebinekaan merupakan jawaban dari keinginan para pendiri republik ini untuk menyatukan seluruh elemen negeri dengan segala kemajemukan dan keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan. Taat kepada konsensus, terlebih dalam konteks kebangsaan, ialah mutlak. Perjuangan untuk merengkuh NKRI dan menghormati kebinekaan bukanlah perjuangan mudah dan murah. Banyak yang dipertaruhkan ketika anak-anak bangsa Indonesia menyepakati dua hal tersebut menjadi satu konsensus yang mesti dijaga rapat. Karena itu, ketika ada ikhtiar dari pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, tanggung jawab seluruh anak bangsalah untuk menghentikannya. Dikala ada sebagian pihak yang salah memaknai NKRI dan ingin menggantikannya dengan paham yang mereka yakini, tugas kitalah untuk mengingatkan,
negara tak boleh kalah.